Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita masuk hari ini mata pelajaran fisika. Kalau kemarin sudah dibahas tentang karakteristik hambatan pada suatu pengantar, lalu faktor-faktor yang menentukan hambatan pada suatu pengantar. Hari ini kita akan membahas tentang rangkaian hambatan listrik ketika dia disusun seri atau paralel dan dialiri oleh arus listrik searah. Jadi di sini ada gambarannya, kita akan melihat bagaimana jika dia dirangkai seri, bagaimana hambatan tersebut jika dirangkai paralel. Kita lihat definisi seri. Jadi kalau definisi seri, ini ada gambarnya. Definisi seri itu konsepnya adalah sejajar sebaris gitu. Sebaris seperti itu. Jadi kalau ada orang, mungkin seperti ini. Nah, ini berjejernya seperti ini. Ini adalah konsep rangkaian seri. Kalau yang ini adalah rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel itu biasanya disebutnya dengan rangkaian bercabang. Jadi kalau kita gambarkan, nah seperti ini. Jadi seperti anak main ini. Nah ini kan bercabang di sini, gabung lagi bercabang. Nah nanti yang ininya dihubungkan oleh suatu sumber tegangan. Seperti itu gambarnya, semoga bisa dipahami tentang konsep seri dan paralel. Sekarang kita lihat. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari materi rangkaian seri itu nanti kalian misalkan di sini ada suatu susunan hambatan R1, R2, R3 yang dirangkai seri seperti itu. Biasanya ditanyakan berapa tegangan AB, berapa tegangan yang ada di BC, berapa tegangan yang ada di CD, seperti itu. Nah, nanti ketika kalian sudah membahas tentang materi rangkaian hambatan seri, maka diharapkan bisa menentukan itu semua. Sama juga dengan yang paralel. Kalau paralel biasanya yang ditanya adalah ini ada hambatan misalkan R1, R2, R3 seperti itu. Nah, biasanya yang ditanya adalah berapa arus yang melewati di I3. Berapa besar arus yang I4 seperti itu. Ini berarti dia dirangkai paralel. Ya. Oke, itu. Lalu di sini ada nanti menghitung kuat arus pada masing-masing hambatan jika dirangkainya itu adalah campuran. Ada yang ini di paralel, nanti hasil paralel ini diserikan dengan yang 2,5 ini, ya. Itu juga nanti bagaimana kalian bisa menentukan itu semua. Nah, ini kita akan bahas dulu di sini. Jadi kalau misalkan ada lampu gitu dihubungkan oleh seri, maka gambarnya seperti ini. Dihubungkan oleh sumber tegangannya adalah sumber tegangan arus searah. Kalau paralel maka gambarnya seperti ini. Terbayang ya? Sekarang kita akan bahas dulu sini tentang rangkaian seri. Sifat rangkaian seri itu biasanya disebutnya adalah rangkaian pembagi tegangan. Jadi kalau misalkan ini adalah tegangan total gitu, maka di sini misalkan tegangan V1-nya, yang di sini ada tegangan V2-nya seperti itu, maka nanti V totalnya itu adalah sama dengan penjumlahan dari V1 ditambah V2. Bagaimana dengan kuat arusnya? Kuat arus yang mengalir pada hambatan R1 dan R2 atau I1 dan I2 itu sama dengan nilai I totalnya. Jadi kuat arus yang mengalir pada tiap hambatan itu sama besar. Kalau hambatan penggantinya bagaimana? Hambatan penggantinya dulu di SMP sudah, yaitu tinggal dijumlahkan. Jadi R serinya itu adalah R1 ditambah R2 seperti itu. Nah, ini sifat-sifat rangkaian seri. Contoh 1 misalkan. Di sini ada baterai 1,5 volt disusun seri sehingga totalnya adalah 6 volt gitu. Dia masuk ke rangkaian yang hambatannya itu adalah 1 ohm yang dirangkai seri. Berapa besar tegangan atau arus di masing-masing hambatannya? Biasanya ditanyakan seperti itu.
Nah, ini kan berarti karena dia 1 ohm 1 ohm, tadi kita lihat bahwa rangkaian seri itu adalah rangkaian pembagi tegangan. Karena nilai hambatannya sama, maka tegangannya terbagi dengan nilai sama besar. Maka jadinya adalah 6 volt, berarti agar totalnya 6, berarti 3 volt, 3 volt. Jadi tegangan di 1 ohm 3 volt, tegangan di 1 ohm yang lain juga 3 volt. Bagaimana dengan nilai arusnya? Tinggal menggunakan hukum ohm. Kan I sama dengan V per R, berarti 3/1, maka jawabannya 3 ampere. Yang ini pun sama, 3/1, maka jawabannya 3 ampere. Paham kayak gitu? Oke, sekarang lihat contoh 2. Contoh 2, ini 6 volt, maka rangkaiannya, tegangan di sini berapa? Karena dia nilai hambatannya sama, maka tegangannya akan terbagi dengan nilai yang sama besar. Karena 6 volt berarti seperti tadi kan. Berarti yang ini 3 volt, yang ini 3 volt. Hanya berbeda ketika hambatannya 3 ohm, maka berapa besar arusnya? Kan I sama dengan V per R. Berarti 3 dibagi 3. Maka yang ini 1, yang arus yang di sini pun 1. Sekarang lihat lagi yang ini. Nah, ini berarti tegangannya terbagi dengan nilai yang tidak sama besar. Kan V sama dengan I dikalikan dengan R. Berarti yang ini perbandingan tegangannya berarti 1/2. Yang nilai hambatannya besar, maka tegangannya akan besar. Karena kan V sama dengan I kali R, berarti V sebanding dengan R. Maka berarti bisa tebak ini berapa? Yang ini berarti 2, kan dengan nilai perbandingan 1/2. Berarti yang ini 2, yang ini 4. Seperti itu. Paham? Agar totalnya 6 volt. Maka cara mencari I-nya bagaimana? Ya tinggal V per R. 2 dibagi 1. Maka yang ini berapa? 2. Kalau yang ini 4 dibagi 2. Berarti 2. Yang ini coba lihat lagi. Ini juga dengan perbandingan 1/2. Bisa tebak yang ini berapa volt? Yang ini 1 volt. Yang ini berarti 2 volt. Arusnya 1. Tebak tuh 1 volt, 2 volt. Yang ini 1 dibagi 1, 1 ampere. 2 dibagi 2, 1 ampere. Nah, sekarang bisa tebak nih di sini. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya bisa kalian cari dari nilai I-nya dulu, karena I totalnya kan sama. Ya kan? I totalnya sama. Nah, cari R total. Kalau seperti ini, R totalnya berapa? R totalnya kan berarti 2 ditambah 3 ditambah 4 itu dapat berapa? Dapat 9. 9 ditambah 1, karena di sini di baterainya ada hambatan dalam. Berarti ada 10, ya kan? 10 berarti nanti cara mencari I-nya berarti 24 dibagi dengan 10. Berarti dapat berapa? 2,4. Hambatan dalamnya tegangan yang ada di dalam baterainya itu ada 2,4. Karena di sininya ada arus 1 ohm. Nah, bagaimana tegangan yang di sini? Karena tadi arusnya adalah 2,4. Berarti V-nya tinggal I dikalikan dengan R. Berarti VAB sama dengan 2,4 dikali 2. Maka dapat berapa? 4,8. Kalau VBC, berarti dapat berapa tadi arusnya? Arusnya 2,4. 2,4 dikali 3. Maka dapat 7,2. Kalau yang VCD berarti 2,4 dikalikan dengan 4. Maka dapat 9,6. Jika ditotal yang ini dengan yang ini, maka dapat nanti totalnya adalah 24 volt. Karena rangkaian seri adalah rangkaian pembagi tegangan. Jadi tegangannya terbagi, maka nanti berarti VAB, VBC, VCD ditambah tegangan yang ada di dalam baterai, karena di sini ada hambatan dalam, maka totalnya jadi 24 sama dengan hambatan tegangan totalnya. Oke, sekarang kita bahas di sini tentang konsep rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang bercabang.
sifat-sifat rangkaiannya bagaimana? Hampir sama ketika kalian membahas tentang rangkaian yang ada di listrik rumah tangga. Jadi kalau listrik di rumah tangga itu kan biasanya dia dirangkainya adalah dirangkai paralel agar ketika ada yang konslet di salah satu alat itu tidak membuat rusak yang lain. Jadi rangkaian yang masuk ke TV, rangkaian yang masuk ke AC, ke kulkas itu semuanya biasanya dirangkai paralel. Sehingga di situ konsekuensinya apa? Konsekuensinya tegangan yang masuknya sama. Karena sifat rangkaian paralel adalah tegangan sumbernya sama yang masuk ke masing-masing hambatan. Jadi kalau nanti di sini ada 12 volt, maka masuk ke lampu pasti tegangannya 12 volt, masuk ke lampu yang ini juga 12 volt. Kuat arusnya bagaimana? Kuat arusnya sama seperti nanti kita membahas hukum 1 Kirchhoff. Arus yang masuk pada satu titik percabangan, ini kan namanya titik percabangan ya, sama dengan arus yang keluar. Jadi yang masuknya adalah I total, misalkan yang keluarnya ada I1 ditambah I2, maka jadinya adalah I total sama dengan I1 ditambah I2. Makanya rangkaian paralel disebutnya rangkaian pembagi arus, karena arusnya terbagi. Hambatan penggantinya gimana? Hambatan penggantinya 1 per Rp, masih ingat waktu di SMP, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Atau kalau ibu mah biasanya kalau misalkan cuman 2 hambatan penggantinya, itu tinggal R1 kali R2 per R1 ditambah R2. Itu mah hanya konsep matematis ya. Sekarang lihat contohnya. Ini kan tadi konsepnya rangkaian paralel itu adalah rangkaian pembagi arus di mana tegangannya sama. Saya langsung, jadi kalau misalkan ini 3 volt, maka arus yang masuk, tegangannya sama, arusnya terbagi. Kalau ini 3 volt, maka tegangan yang masuk ke 1 ohm 3 volt. Tegangan yang masuk ke 1 ohm yang ini juga 3 volt. Maka I-nya bagaimana? I-nya kalian akan dapat berarti kan V per R. 3 per 1, 3. Ini juga 3 per 1, 3. Ini kan berarti dia ke sini arus yang masuk, ini juga arus yang masuk. Menjadi arus yang keluar. Arus yang keluarnya berarti kan 3 ditambah 3. Maka dapat berapa? 6. Arus yang keluar sama dengan arus yang masuk. Paham kayak gitu? Sepertinya lebih mudah jika rangkaian paralel. Sekarang lihat lagi di sini. Ini kan di total 6. Kalau ini 6 volt, maka tegangan di sini juga 6 volt. Tegangan di sini juga 6 volt. Maka dapat arus berapa? 6. Karena V per R kan. Dapat arus di sini berapa? 6 juga karena V per R. Bisa tebak ini berapa arusnya? 6 ditambah 6. Berarti 12 ampere. Paham ya? Sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, ini 3 volt kan? Ini 3 volt, ini 3 volt, ini 3 volt. Maka arusnya di sini 1. Ini 1 karena dari V per R. 1 tambah 1, 2. Ini juga sama, ini 6 volt. Berarti di sini 6 volt, di sini 6 volt. Arusnya berarti 6 dibagi 3, maka 2. Yang ini 6 dibagi 3, 2. Nanti ini menjadi arus yang masuk. Nanti yang ininya arus yang keluar. Jadi arus yang keluarnya adalah penjumlahan dari arus yang masuk. Berarti 2 ditambah 2. Jawabannya 4. Bisa tebak yang ini? Berapa arus yang di sini? Arus yang di sini berarti 6 per 4. Atau 3 per 2. 1,5. Arus yang di sini? 6 per 2. Jadi 3 kan? Berapa arus yang keluar? Maka arus yang keluarnya menjadi 4,5. Nah ini, kalau paralelnya 3, berarti ini 6 volt, 6 volt, 6 volt. Berapa arus di sini? 2. Ya kan? Berapa arus di sini? 6 dibagi 6. Berarti 1. Berapa arus di sini? Berarti 6 dibagi 2, 3. Kenapa ini 6? Karena 2, arus yang masuknya kan berarti 2, ditambah 1, ditambah 3. Maka jawabannya 6. Arus yang keluar di sini sama dengan arus yang masuk di sini. Jadi sama-sama 6 ampere. Nah, sekarang bisa tebak yang ini. Kita cari apa dulu ini? Cari tegangan dulu. 3 kali 15 berapa? Kan tegangan kan I kali R kan? 3 kali 15 berarti 15 volt. Maka ketika di sini 15 volt, pasti di sini 15 volt, pasti di sini 15 volt, pasti di sini 15 volt.
karena dia dirangkai paralel. Maka cara mencari I3 berarti 15 volt dibagi 15, maka I3 berapa? 1. Ini berarti 15 dibagi 10, maka I4 berarti berapa? 1,5. I1 itu adalah merupakan arus utama, ya kan, arus total. Berarti 3 ditambah tadi yang ini adalah 1, ditambah yang ini adalah 1,5. Maka dijumlahkan, maka totalnya dapat 5,5. Paham kayak gitu? Nah, V totalnya berapa? Kan tadi dapat 15 di sini. Berarti di sini pun 15 karena rangkaian paralel tegangannya sama. Paham kayak gitu? Oke, itu yang bisa disampaikan berkaitan dengan konsep hambatan suatu penghantar ketika dia disusun pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Itu prinsipnya. Oke, kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.